Halo teman-teman, Maji TV, ya kasap. Oke, hari ini saya mau bahas topik yang agak serius ya. Mungkin belakangan teman-teman sering dengar berita mengenai Nankai Torafu. Masa sih kayak udah prediksi ya mengenai gempa di sekitar lempengan Nankai atau Nankai Torafu ini ya. Itu gempanya nanti tuh diprediksi ya bakal cukup besar sehingga kemungkinan bisa memicu terjadinya tsunami. Ya, sebetulnya Jepang sendiri sih termasuk negara yang emang rawan gempa ya. Mungkin teman-teman yang udah lama tinggal di Jepang juga udah sering ya ngerasainnya. Mungkin udah terbiasa juga ya. Tapi nggak ada salahnya kita lebih awas dan lebih prepare lagi. Ya. Nah, untuk teman-teman yang tinggal di daerah yang rawan bencana kayak gempa atau tsunami ya, alangkah baiknya teman-teman bisa menyiapkan yang namanya bosai bag atau emergency bag kayak gini ya. Ini tuh semacam tas darurat ya teman-teman. Kalau semisal amit-amit ya terjadi gempa, terjadi tsunami dan teman-teman tuh harus mengungsi, ini tuh tas yang bisa langsung teman-teman bawa kalau terjadi hal-hal yang seperti itu, bencana-bencana ya. Oke, nah pemerintah Jepang sendiri sih menghimbau warganya ya untuk masing-masing rumah punya yang namanya bosai bag ini ya. Jadi nggak ada salahnya kita yang orang asing, walaupun kita orang asing ya yang tinggal di Jepang, juga menyiapkan si emergency bag. Sebelumnya dosen saya sendiri di video yang sebelumnya ya, di video yang ini udah sedikit nge-spill kayak barang-barang apa sih yang harus disiapin kalau misalnya terjadi bencana gitu ya, untuk antisipasi bencana. Nah, tapi aslinya kayak apa sih gitu. Nah, di video kali ini saya mau share isi dari emergency bag atau bosai bag saya sendiri yang saya siapin ya. Isinya apa aja? Yuk kita lihat. Untuk bosai bag ini sendiri ya, itu suka beda-beda ya tiap orang isinya ada apa aja, karena memang menyesuaikan sama kebutuhan si masing-masing individu ini. Nah, kalau saya sendiri apa yang saya butuhin, apa yang ada di tas emergency bag saya gitu ya. Pertama ada air minum. Ya, ini wajib teman-teman ya. Kalau saya sih nyiapin 2 botolan lah, pokoknya minimal selalu ada 2 botol di dalam emergency bag saya. Soalnya kalau misalnya amit-amit habis bencana terus tiba-tiba listrik mati, air mati gitu ya, paling enggak saya sudah punya air untuk minum dulu kayak gitu ya. Air minum, terus habis itu juga kayak makanan ringan ya teman-teman ya, kayak energi bar, coklat gitu ya, biskuit kayak gitu. Ini tuh semacam emergency food sih kalau buat saya. Cuma kalau teman-teman mau lebih prepare, teman-teman bisa juga nyiapin kayak makanan kaleng kayak gini ya. Makanan kaleng yang tahan lama tapi bisa langsung segera dimakan, jadi nggak harus diangetin dulu, nggak harus dimasak lagi dulu ya bisa segera dimakan gitu. Nah, hati-hati soal kadaluarsanya, karena jangan sampai teman-teman lupa ngeganti terus malah bikin sakit pas teman-teman makan ya. Kiyosuke Tuh, selanjutnya center ya, ini juga barang penting ya. Waktu habis bencana kita nggak tahu ya, mungkin ya itu tadi air mati, listrik mati, terus amit-amit terjadinya malam-malam, kan kita nggak mau ya gelap-gelapan ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman siapin center di tas bosai bagnya teman-teman. Untuk senternya sendiri kayak yang punya saya ini tuh tipe yang dipegang ya, center tangan kayak biasa. Tangan kayak biasa, tapi ada lagi kalau nggak salah tuh ada yang bisa di kepala gitu ya, namanya kayak headlamp gitu. Nah, itu tergantung preferensinya teman-teman ya. Cuma mungkin kalau yang di kepala enaknya tangannya lebih bebas ya, kayak nggak harus pegang ini gitu, bisa tetap terang walaupun teman-teman lagi main HP gitu. Nah, kalau senternya teman-teman pakai baterai atau ada peralatan di bosai bagunya teman-teman yang butuh baterai, jangan lupa juga untuk bawa atau siapin baterai cadangan ya. Jangan sampai ada alatnya tapi nggak bisa dipakai cuma gara-gara nggak punya baterai. Nggak lucu banget sih. Selanjutnya jas hujan kayak gini. Ini tuh kalau misal habis bencana terus hujan ya, kita kan nggak tahu cuacanya ya, paling nggak teman-teman nggak akan kebasahan
karena jujur ngebayanginnya aja ya, kalau pakai payung pasti bakal repot banget. Kayak gitu, palingnya teman-teman punya jas hujan ini, poncho ya. Selanjutnya yang penting lagi itu obat-obatan pribadi ya. Ini penting banget, jangan lupa teman-teman untuk menyiapkan obat-obatan pribadinya teman-teman. Kalau saya biasanya saya masukin ke wadah sendiri ya, satu wadah. Jadi itu isinya emang obat-obatan pribadi saya. Atau kalau teman-teman mau lebih praktis lagi, lebih benri lagi, sekarang di drugstore ada mini first aid kit kayak gini ya. Jadi dia ini mini first aid kit atau mini kotak P3K. Walaupun dia mini tapi isinya basic P3K dasar sih ada ya, kayak plester, Hansaplast, terus kapas-kapas itu juga ada. Silakan teman-teman bisa cari di drugstore atau di toko lainnya. Selanjutnya dokumen-dokumen pentingnya teman-teman plus salinannya. Ya, kalau saya dokumen-dokumen asli itu saya masukin tas kayak gini. Ya di sini tuh udah ada paspor saya yang lama yang baru, terus ada buku rekening gitu ya, ada Zairiu card dan lain-lain di dalam sini. Ini udah satu tas, jadi nanti kalau misalnya urgent terjadi sesuatu saya bisa tinggal langsung ambil, lalu saya masukin ke emergency bag saya gitu. Oke, nah ini yang asli ada di dalam sini. Untuk jaga-jaga saya juga prepare fotokopiannya, fotokopian Zairiu card saya, fotokopian paspor ya. Saya simpen, saya taruh di emergency bag saya gitu. Dan jaga-jaga juga datanya, PDF-nya itu juga saya taruh di HP saya gitu. Pokoknya dokumen ini untuk kita yang orang asing itu adalah nyawa kita ya teman-teman ya. Jangan sampai kita nggak jadi istilahnya apa ya, nggak terdata sebagai warga sini cuma karena kelupaan bawa ini kalau teman-teman nanti ngungsi. Oke, nah terus selain itu juga kalau ada fluid sama sarung tangan gitu. Terus ada sapu tangan juga, ada anduk kecil ya, trash bag ya. Siapkan juga beberapa trash bag, ini tuh nanti buat sampah-sampahnya kita, baju kotor, sampah dan lain-lain. Teman-teman juga sebisa mungkin selalu siapkan beberapa ribu uang cash, mungkin 2.000 atau 3.000 aja uang cash ya. Kenapa? Soalnya kalau lagi terjadi bencana itu kadang beberapa ATM tuh nggak berfungsi ya teman-teman, nggak buka gitu istilahnya. Dan pembayaran cashless juga mungkin sinyalnya bakal terganggu kayak gitu. Jadi untuk jaga-jaga kita siapin juga uang cash. Gak usah banyak-banyak, cukup 2.000, 3.000 paling nggak. Kalau misalnya urgent bisa buat pakai, paling nggak bisa buat beli makan itu ya istilahnya. Nah semua barang-barang ini dimasukkan ke si bosai bagu tadi, ke emergency bag yang tadi. Nah kalau udah dimasukin semua, taruh di tempat yang teman-teman bisa langsung ambil. Kayak mungkin depan pintu keluar ya. Jadi kayak kalau lagi terjadi bencana gitu ya, terus alarmnya bunyi semua, teman-teman bisa langsung lari, bisa langsung ngambil tuh emergency bag kayak gitu ya. Jangan disimpan di dalam lemari, karena kalau lagi panik biasanya kita nggak akan sempat untuk ngecek lemari atau ngecek apapun. Oke, nah kalau bisa juga mungkin teman-teman bisa menyiapkan mini versinya ya, mini versinya dari emergency bag ini, mungkin biar bisa dibawa ke kantor, atau untuk teman-teman yang ryugakusei bisa dibawa ke daigakunya, ke tempat kuliahnya kayak gitu. Dan jangan lupa juga catat nomor penting Jepang, kayak nomor polisi ya, hyakutoban 110 ya, sama ambulans kyukyusha 119. Semua barang-barang ini ya, ini sebenarnya bisa teman-teman siapin sendiri ya. Teman-teman bisa nambah, bisa dikurangin sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Dan barang-barang ini nggak harus mahal loh ya teman-teman ya. Teman-teman bisa beli nyicil pelan-pelan di Daiso, di Seria, itu tuh banyak. Ya kayak yang tadi first aid kit saya di drugstore juga ada dijual gitu ya. Terus juga sebenarnya ya teman-teman, kalau teman-teman cek toko online ya, online shopnya Jepang,
mereka juga menjual emergency bag. Itu tuh udah satu set. Jadi emergency bag sama isi-isinya dengan variasi barang dan variasi harga yang macam-macam juga. Kalau teman-teman merasa mungkin repot gitu ya, beli satu-satu, nyicil satu-satu gitu, teman-teman bisa langsung cek aja di online shop, siapa tahu ada harga dan barang-barang yang sesuai. Nah, itu tadi isi bonsai bag saya ya. Dan mungkin ada beberapa barang yang masih kurang karena saya sendiri juga sambil nyicil kira-kira saya butuh apa lagi ya kayak gitu. Nah, intinya bonsai bag ini, emergency bag ini itu untuk jaga-jaga ya teman-teman ya. Kita nggak tahu ke depannya apa yang bakal kejadian ya, semoga sih nggak kepake, tapi kalau semisal terjadi dan teman-teman ngebutuhin, itu tuh bisa jadi penyelamat banget ya. Jadi nggak ada salahnya sediakan sebelumnya. Tetap semangat, tetap berdoa, dan stay safe ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.